Oke, kita lihat Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Coba bacakan dulu ayatnya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris sebelum hati balik, begitu pun ia tidak berbeda dengan seorang anak. Sungguh ia adalah Tuhan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah kewajiban dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita selama kita belum masing-masing, kita tak boleh kepada roh dunia. Tapi setelah dengan rohnya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takut kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Allah yang Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Kalau kamu anak, maka kamu juga dalam ahli waris oleh Allah. Oke. Nah, di sini dikatakan semua manusia sudah menjadi budak kematian, ya, atau tertawan kematian dan dosa di dalam Adam, di bawah pengawasan para nabi dan pangeran. Pangeran itu maksudnya roh-roh dunia, ya. Nah, ini kata Jerome, anak tidak mengacu pada usia di sini, tetapi pada pemahaman. Ya. Penjaga dan penata layanan memberikan disiplin dan perlindungan khusus yang diperlukan untuk pertumbuhan. Budak berada di bawah aturan pemberi tugas, dalam hal ini hukum. Ya, Paulus mengilustrasikan kita atau manusia itu masih di bawah perwalian dan pengawasan. Artinya masih berada di bawah hukum. Ya, karena seperti gambaran seorang anak yang belum akil balik, maka ia ada di bawah tanggung jawab bapaknya. Ya, atau orang tuanya. Mereka semua melayani unsur-unsur dunia, maka di sini dikatakan takluk kepada roh-roh dunia. Ya kan, ayat yang ketiga. Orang-orang Yahudi memiliki hari-hari khusus mereka sendiri, sedangkan orang-orang non-Yahudi menyembah benda-benda di langit. Nah, roh-roh dunia atau unsur-unsur dunia ini adalah filsafat dan tradisi yang dikembangkan oleh manusia tanpa mengindahkan Tuhan. Ya, Kolose 2:8. Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menebus kita melalui putranya, yaitu Tuhan di atas waktu. Dia adalah putra Allah yang unik, yang berinkarnasi untuk melakukan perintah Bapaknya. Dia lahir dari seorang perawan tanpa perantara manusia biasa, tapi dia adalah manusia yang sejati karena dia adalah Allah yang sejati. Menjadi manusia untuk menganugerahkan rupanya kepada kita dan mengajari kita untuk menjadi bebas dari hukum. Ya, jadi ini ada kaitan lagi dengan hukum. Seperti kita masih belum akil balik, kita belum terbebas dari hukum. Nah, sampai genap waktunya, Sang Pembebas itu datang untuk membebaskan kita dari hukum. Anak di sini mengacu kepada Kristus sebagai Allah secara asali. Tuhan kemudian lahir dari seorang perawan Maria, sehingga ia dengan tepat disebut Bunda Allah atau Theotokos. Karena Yesus lahir di bawah hukum Taurat, maka dia dapat menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat. Coba baca ayat 4, di situ dikatakan Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, tapi di sini takluk kepada hukum Taurat. Itu artinya Yesus lahir di bawah hukum Taurat. Ya, itulah sebabnya dalam kehidupan Yesus itu dia melakukan hukum Taurat. Misalnya gini, Yesus menggenapi hukum Taurat sebagai seorang bayi yang disunat pada hari ke-8. Nah kan, ada hari sunat atau pada hari ke-8 itu kita memperingati Yesus disunat. Kemudian dia dipersembahkan
di bait suci 40 hari setelah kelahirannya. Ya, makanya Bunda Allah Theotokos itu membawa bayi Yesus ke bait suci, ya, kemudian diterima oleh Simeon dan Hana. Nah, ini ketika usia Yesus 40 hari. Ya. Nah, ini adalah kedua peristiwa dikenang dalam siklus liturgi Gereja Ortodoks. Mengapa Tuhan menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat tadi untuk memenuhi janjinya kepada Abraham. Yang tadi kalau kita baca di pasal 3 itu, ya, ayat 15 sampai 30, ya, 29. Nah, ini untuk memenuhi janjinya kepada Abraham. Sehingga Allah di sini tidak berutang apapun kepada siapapun. Dia tentu saja tidak berutang pada keselamatan kita. Nah, sedangkan anak, maksudnya Kristus di sini adalah Allah secara asali atau kodrat. Kemudian kita menjadi anak-anak Allah secara adopsi. Ya, kalau Kristus secara hakikat kita melalui adopsi. Nah, kita tidak dapat menjadi anggota ilahi secara natur karena kita pada dasarnya adalah manusia. Jadi kita bukan berubah jadi Allah, kita menjadi anak-anak Allah secara adopsi. Nah, kodrat kita tetap manusia. Tetapi kita mendapat menjadi anggota keluarganya karena kasih karunia. Ya, makanya kalau kita baca di sini ayat yang ke-6, kamu adalah anak. Maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, dia berseru, ya Aba, Bapa, maka kita punya kingship, kita punya memanggil Allah itu jadi Bapa. Kan hanya dalam perjanjian baru ya kita memanggil Allah itu Bapa. Perjanjian lama memanggil Allah itu bahkan nggak boleh sembarangan ya kan? Gitu. Nah, tetapi karena ada anak, maka Allah menyuruh rohnya, yaitu Roh Kudus, ya, supaya masuk ke dalam hati kita dan kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Sehingga di sini kita bukan lagi hamba, tapi jadi anak. Nah, kalau kita anak, maka kita memiliki janji itu sebagai ahli waris Allah. Nah, sehingga di sini Kristus datang supaya kita menjadi ahli waris, menjadi anak dan mendapat janji Allah itu. Ya. Tetapi kita dapat menjadi anggota keluarganya karena kasih karunia. Dalam adopsi kita menjadi segalanya bagi Tuhan kecuali dalam kodrat atau natur. Karena kita diberi kehidupan baru, adopsi juga disebut kelahiran baru, dilahirkan kembali. Pertumbuhan yang terus-menerus dalam adopsi sebagai anak dan menjadi ahli waris, inilah yang disebut sebagai teosis atau pengilahian. Nah, ini berarti kita menjadi seperti Allah oleh kasih karunia atau anugerah. Setiap pribadi Allah, Roh, Bapa, dan Anak itu terlibat dalam proses teosis ini. Oleh karena itu, untuk menjadi anak-anak Allah karena kasih karunia, kita harus punya iman dan mengenal Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kalau kita baca Galatia pasal 4 ayat 4, Allah mengutus anaknya, ini peranan Bapa. Lalu ayat yang kelima, anak itu menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu peranan anak. Ayat yang keenam, Allah mengutus roh anaknya. Ya, ini Roh Kudus. Ini adalah peranan Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya kita tidak diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau makanya ada ajaran yang menentang ini, menentang Allah Tritunggal, ya kehilangan keselamatan. Ya, orang-orang Yahudi yang melayani tanpa harapan dijanjikan penebusan, tapi mereka bukan satu-satunya penerima janji atau berkat. Ya, karena ada adopsi tadi. Melalui anak Allah kita menerima status anak adopsi. Ini kata Agustinus ya, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Karena kerjasama Allah Tritunggal. Teriakan Aba atau Bapa ini ya, ini menyatukan
orang Yahudi dan bukan Yahudi. Jadi kalau kita panggil Allah itu masih Yahweh, ini keyahudian. Gitu ya. Tapi kalau kita memanggil dia Bapa, ini buat semua bangsa. Ya, karena seluruh umat manusia sudah memperoleh janji atau warisan itu. Bukan dengan kematian tapi kehidupan kekal dari Bapa. Oke, itu ya. Ayat 1 sampai 7 kita bisa bahas tentang apa? Tentang apa ini? Menjadi ahli waris ya, atau menjadi anak Allah itu artinya apa? Pertama, ini karya dari Allah. Ya kan, pertama kita masih di bawah kutuk hukum Taurat. Ini masa kita belum akil balik. Baru yang kedua, genap waktunya Kristus datang. Baru yang ketiga, ini Roh Kudus. Nah, ini berarti ini Pentakosta. Ya kan? Roh Kudus mengadopsi kita menjadi anaknya. Nah, itu beberapa poin yang kalian bisa bahas ya. Ayat 1 sampai 7. Kemudian kita lihat pasal 4 ayat 8. Ini saya jadikan satu bagian, nanti kita bisa pecah-pecahkan ya. Kalau kita baca pasal 4 ayat 8 sampai 20 aja langsung, coba. Lalu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu mempersembahkan diri kepada Allah yang sebenarnya hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai mempersembahkan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payah untuk kamu merasa. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu, oleh karena aku sakit pada waktu itu. Sungguh pun demikian keadaan sesungguhnya itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak mengenalkan sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, dimanakah bahagia itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka menunjukkan kamu supaya kamu tidak giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai luka Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Oke. Nah, ini kita lihat betapa frustrasinya ya Paulus ya. Sehingga dia harus mengatakan, aku telah habis akal menghadapi kamu. Nah, kita coba baca overview-nya. Nah, orang-orang Galatia pernah tidak mengenal Allah melalui Kristus. Sampai mereka bisa mengenal Allah, mengenal Kristus dan Injilnya. Ya. Dan mereka juga tidak mengenal Allah Tritunggal. Menyebut mereka sebagai orang bukan Yahudi, Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka telah mengenal Allah hanya karena kasih karunia.
Namun mereka kembali kepada hal-hal yang ragu dan rendah daripada Allah, yaitu pemahaman hukum duniawi yang telah digantikan oleh Kristus. Nah, maka kalau kita baca di sini ayat yang kita bisa baca ayat 16 itu ya, mereka ditarik ya pada kebenaran ayat yang ayat ke-13 ya. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku, sungguh demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Oke. Nah, ini Paulus mengingatkan hubungan mereka yang semula ya. Tapi pada akhirnya mereka berbalik dan mengikuti ajaran yang lain. Nah, di sini Marius mengatakan mereka sudah mengenal Allah yang benar, tapi sekarang mengikuti satu pemahaman hukum duniawi yang sudah digantikan oleh Kristus. Ya, oleh karena itu mereka lebih berdosa daripada mereka yang dalam keadaan tidak tahu setelah mengadopsi praktik-praktik usang orang-orang Yahudi. Ya, misalnya di situ tadi saya salah lihat ya. Ini ya, ayat 10. Kamu telah berbalik lagi kepada roh-roh dunia, ayat 9 ya. Kamu telah berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan kamu mau diperhamba. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, kamu teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan, masa, dan tahun-tahun. Nah, jadi terjebak ke situ lagi dia. Ya. Oke. Nah, di sini dikatakan mereka mengadopsi praktik-praktik usang orang-orang Yahudi dan bersekongkol dengan tahayul non-Yahudi. Ya. Nah, kalau praktik Yahudi itu kan di ayat yang ke-10 ya kan. Kalau ayat ke-8 ini apa? Kamu memperhamba diri kepada ilah-ilah yang bukan Allah pada hakikatnya. Ini kan kepada dewa-dewa berhala. Ya kan? Kemudian ayat 9 kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Nah, ini mereka mengadopsi ini praktik-praktik usang orang-orang Yahudi dan juga cerita-cerita tahayul non-Yahudi. Ya. Kaum Yahudi membuat kalender hari kudus mereka sebagai tujuan akhir. Meskipun Allah memberi Israel hari-hari kudusnya. Hari-hari itu melampaui diri mereka sendiri kepada Kristus dan kerajaannya. Hari-hari kudus PL digenapi dalam pesta-pesta besar gereja. Ya. Dan itu sudah digenapi ya. Pasca menjadi Pasca, Pentakosta, itu perayaan pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai, ini harus menjadi turunnya Roh Kudus. Kalender yang diperbarui untuk ciptaan yang diperbarui. Nah, sedangkan gereja Galatia ini justru menetapkan hari-hari di luar itu. Ya. Kemudian ketakutan Paulus mengungkapkan belas kasihannya dan menunjukkan bahwa masalahnya tidak kecil. Paulus ingat bagaimana dia pernah mengkhotbahkan hal paling dasar dari Injil kepada mereka. Dia menenangkan mereka dengan mengingat kemuritan mereka, menyinggung penderitaannya, sebab kelemahan fisik Rasul Paulus tidak diketahui.
Mungkin itu hanyalah penderitaan dari pekerjaannya untuk Injil. Dia memaparkan absurditas perubahan pikiran mereka. Ya, jadi Paulus tidak mengerti perubahan pikiran mereka saat dia mengingat bagaimana mereka pernah menerimanya dan menyesali ketidaklengkapan karyanya sendiri. Hubungan masa lalu mereka membuktikan bahwa dia bukan musuh mereka, bahkan ketika dia menghadapi mereka dengan kebenaran. Paulus berbicara seperti seorang ibu dengan perhatian yang besar, ya, saat ia bekerja untuk kedua kalinya. Nah, dia katakan Kristus dibentuk di dalam diri kita oleh iman dan disiplin. Tetapi perlahan seiring pertumbuhan terjadi. Rasul Paulus rindu untuk mengungkapkan kesedihan yang tidak dapat disampaikan oleh sebuah surat, untuk menanamkan ajarannya kepada mereka dan mengartikulasikan perasaannya yang bingung. Nah, ini ya. Maka dia katakan sampai aku kehilangan akal. Ya. Malaikat Allah dalam PL adalah penampakan prainkarnasi atau teofani anak yang kita kenal sebagai Kristus Yesus. Seorang imam di gereja dipanggil untuk menjadi manifestasi Kristus dan diterima sebagai Kristus. Tetapi ia tidak identik dengan Kristus, tetapi perantara antara seorang percaya dengan Kristus. Ia harus memenangkan cinta gerejanya dan dengan gigih menghadapi perilaku buruk dan kepercayaan yang salah. 16-18 ya. Seorang imam sejati mencari pertumbuhan rohani, pengilahian atau teosis bagi umatnya, bahkan jika umatnya tidak menginginkan kebenaran. Guru-guru palsu iri dengan iman orang Galatia dan ingin menimbulkan perpecahan. Kebohongan datang memanfaatkan ketika Paulus itu tidak ada di sana. Ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ayat 12 sampai 20 ini bisa kita paparkan tentang tugas seorang imam ya atau gembala. Yang pertama jelas menanamkan ajaran ya kan? Oke. Lalu mencari kalau ada yang terhilang mencari sampai ketemu. Ya. Nah, di sini imam dipanggil untuk menjadi pernyataan Kristus ya atau kehadiran Kristus. Ya, bagaimana seorang imam itu harus memenangkan gerejanya menghadapi perilaku buruk dan kepercayaan yang salah, lalu memberi pertumbuhan rohani bagi umatnya ya di ayat 19. Dia katakan, karena kamu aku menderita sakit bersalin sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, itu ada tugas panggilan seorang imam. Jadi gigih mencari pertumbuhan rohani bagi umatnya. Ini satu poin, ya kan? Kemudian kamu bisa lihat juga seorang imam itu gigih menghadapi perilaku buruk dan kepercayaan yang salah. Ini satu poin. Ya, seorang imam itu juga apa? Memenangkan cinta gerejanya, ayat 15 nih. Ya, seorang imam itu identik dengan Kristus. Ya. Gitu. Lalu seorang imam itu apa tadi? Menanamkan ajaran yang benar. Ya. Di sini ya. Menanamkan ajaran yang benar, terus apa lagi? Ini ya. Menanamkan ajarannya pada mereka dan mengartikulasikan perasaannya yang bingung. Oke. Jadi kalau ada yang mau bahas tentang ini bisa ya. Saya mulai dari
ayat yang ke 15 ya. Memenangkan cinta gerejanya, betapa bahagianya pada waktu itu, ya, memenangkan kasih dari gerejanya, tapi seiring berjalannya waktu, ya, Paulus harus menghadapi perilaku buruk. Jadi dia harus bisa memenangkan perilaku buruk dan kepercayaan yang salah. Kemudian juga mencari pertumbuhan rohani bagi umatnya. Sekalipun umatnya tidak menginginkan kebenaran. Nah, ini contoh seorang imam. Atau bagian ini kalian juga bisa membahas ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Ya. Bisa bahas tentang bahayanya ketika memperhamba ya pada hukum atau roh-roh dunia. Ini ayat 8 sampai 11. Ya. Kalau ambil 12 sampai 20 ini belajar bagaimana tanggung jawab seorang ya imam atau seorang rasul kepada gereja. Ya, jadi kalau kita lihat Paulus dengan bersusah payah dia mengajarkan Injil kepada mereka walaupun dia harus melalui penderitaan dan sakit. Ya. Dan dia sudah memenangkan gereja Galatia dan punya hubungan yang baik. Tapi ternyata nggak sampai di situ. Ya, dia harus bisa memaintain, menjaga dari musuh-musuh gereja. Ya, sehingga di sini Paulus menceritakan bagaimana hubungan dia dengan gereja Galatia dulu. Dia disambut seperti seorang malaikat, atau bahkan dia disambut seperti mereka menyambut Kristus sendiri. Ya, tapi berjalannya waktu mereka menyimpang dari apa yang Paulus ajarkan. Ya. Tapi Paulus tidak menyerah sampai dia harus menderita sakit bersalin lagi. Jadi mengalami sakit yang kedua kali gitu ya. Sampai rupa Kristus menjadi nyata. Nah, ini di sini dia pakai gambaran seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya. Ya. Sampai rupa Kristus menjadi nyata. Nah, ayat-ayat yang ke-19 ini kan sering saya kutip ketika saya menjelaskan tentang teosis ya. Bahwa setiap orang beriman itu seperti mengandung Kristus. Punya satu tugas untuk menyempurnakan rupa Kristus di dalam diri kita masing-masing. Ya. Tapi ini bisa terhalang oleh kepercayaan yang salah. Nah, jadi kalian bisa ambil ayat ini misalnya apa artinya pengilahian atau teosis di sini.
Nah, bisa ambil ayat 19 ya. Dari ayat 19 ini kira-kira apa deep structure-nya ya? Ayat 19. Coba baca. My little children, for whom I labor in birth again, until Christ is formed in you. Okay. Until Christ is formed in you. Sampai Kristus itu dibentuk ya atau terbentuk di dalam kamu. Nah, kalau kita lihat bahasa aslinya di sini. So, kita buka 4 ayat 19. Morphote, Kristu. Ya, morphote itu artinya dibentuk, di shape gitu ya. Seperti kayak kita membentuk sebuah bejana dari tanah liat ya. Atau seperti proses bayi itu bertumbuh di dalam rahim ibunya. Ya. Sampai di sini mekris berarti butuh proses waktu. Ya. Nah, mekri, Christos, morphote, and humin. Ya. Nah, sampai waktu ini tergenapi, Paulus harus apa? Hodino, sakit bersalin. Jadi dalam teosis itu butuh waktu, butuh proses, butuh kesakitan, ya, butuh usaha, tapi punya tujuan yang pasti, yaitu Kristus menjadi nyata. Oke. Nah, ayat 19 sampai 20, kamu bisa lihat ini satu bagian ya. Oke. Tekna, kemudian ya Paulus ayat 20, satu kerinduan ya. Ayat 20 dikatakan, aku rindu hadir ya bersama dengan kamu. Nah, ini kembali kepada tugas panggilan sebagai seorang imam untuk memenangkan ya, atau untuk tidak membiarkan gerejanya diambil oleh roh-roh dunia. Nah, di sini walaupun dia ayat 20 itu, walaupun aku telah habis akal. Ya. Kalau RSV terjemahkannya I am perplexed about you, atau aku kehilangan keyakinan kepadamu, atau aku ragu kepada kamu. Ya. Atau di sini aporumai. Aporumai itu artinya ragu ya. Tidak pasti. Punya keraguan. Perplex atau doubts tentang kamu. Ya, LAI menerjemahkannya habis akal ya, lebih tepat ini apa? Aku telah ragu terhadap kamu. Jadi kayak Paulus nggak yakin ya dengan mereka. Ya, ini satu kegelisahan dia ya kan, sehingga dia ingin hadir di sana
Ya, tapi kehadiran ini bentuknya masih desire ya. Belum. Paulus nggak bisa hadir di sana. Oke. Kita lanjut lagi. Galatia 4, 21 sampai 31. Coba bacakan. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, yang melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandu yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak anak-anak janji. Tapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata anak kita? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Nah, di sini Paulus memakai satu kiasan lagi atau alegoris atau simbolis antara Hagar dan Sarah. Ya. Nah, tadi kalau dia menyinggung iman Abraham, dari imannya Abraham itu memperoleh janji, dan janji itu diberikan kepada semua bangsa melalui iman, ya kan? Nah, sekarang dia memakai 2 contoh anak Abraham ini dari 2 istri. Nah, ini kembali lagi mau menyoroti ya. Kalau kamu menyimpang dari Kristus, kamu adalah anak-anak hamba di sini. Ya. Nah, kita baca di sini. Ayat 24, coba kita buka. Paulus memakai satu kiasan, di situ kata yang dipakai adalah alegorumena. Alegorumena itu artinya aku berbicara secara kiasan atau alegoris. Ya, ini Paulus mengajarkannya secara alegoris ini, ya sangat allegorical ya. Oke, ada kata alegori di situ. Nah, maksudnya Rasul Paulus tidak menyiratkan bahwa mereka bukan fakta ya, tapi ya ini adalah satu fakta sejarah, tapi menyimpulkan satu baru kita mengerti ya dalam konteks sekarang ada satu, kalau alegori itu kan artinya ada another meaning, ya kan? Jadi Hagar dan Sarah itu bukan sekedar satu sejarah di dalam PL, tapi ada makna yang tersembunyi di balik peristiwa Hagar dan Sarah itu. Ya, dan memang Hagar dan Sarah itu akhirnya menjadi nenek moyang dari 2 bangsa ya. Bangsa Arab dan Yahudi gitu. Nah, kita lihat di sini. Sebaliknya menegaskan bahwa sejarah PL menyatakan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Jadi ada satu makna yang jauh lebih besar ya. Hagar dan Gunung Sinai melambangkan Gunung Sinai, ingat ini hukum ya kan? Di mana Musa menerima hukum Taurat. Hagar ini istri dari Abraham ini. Hagar
dan Gunung Sinai melambangkan apa? Yerusalem duniawi. Dan juga orang-orang Yahudi di bawah hukum Taurat maksudnya ya. Ayat 25 tadi. Sarah, wanita merdeka, melambangkan Yerusalem surgawi, yaitu gereja. Nah, yang terpencil adalah mereka yang ada di dalam gereja, khususnya orang-orang bukan Yahudi. Ya, kalau dikatakan Yerusalem surgawi, ya pertama orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang non-Yahudi. Nah, dia yang bersuami adalah Israel. Israel, lagi pula Sarah adalah tipe dari Maria, Bunda Allah, karena anak Sarah lahir melalui janji. Sarah melahirkan melalui janji Allah, walaupun Sarah sendiri sudah mandul ya kan, dan sudah tua. Tapi bisa melahirkan, itu karena ada janji. Nah, sama seperti Maria yang melahirkan karena janji Allah. Ya, Maria seorang perawan itu lahir karena janji. Nah, hukum termasuk di sini narasi patriarkal ditampilkan untuk menggambarkan perjanjian baru. Abraham dilihat oleh Rasul Paulus dengan cara baru. Di sini untuk menunjukkan bahwa lahir dengan roh lebih baik daripada lahir secara daging. Ya. Nah, Ishak adalah masalah tubuh yang mati dan rahim yang mati. Nah, Ishak itu kan lahir dari Sarah yang sebetulnya rahimnya sudah mati atau sudah mandul. Pembuahannya bukan melalui daging. Ya, tapi dikatakan kok Sarah bisa hamil? Tentu kita percaya nih pembuahannya bukan melalui daging atau kelahirannya melalui benih. Sebab rahimnya Sarah telah mati oleh usia kemandulan. Nah, ini sama seperti Allah, firman Allah itu membentuknya. Dia yang tidak menurut daging lebih terhormat daripada dia yang lahir menurut daging. Nah, ini ya, ini tipologi atau alegorisnya. Karena itu janganlah mengganggu pikiran kita bahwa kita tidak dilahirkan menurut daging dari Abraham. Sehingga kok kita bisa ya menjadi anak Abraham, pada secara daging bukan. Nah, sama seperti Ishak tadi. Ya, dia lahir bukan dari daging. Nah, kita juga bukan lahir dari daging menurut daging dari Abraham. Nah, Kristus mengatakan kita dilahirkan secara rohani dari Abraham. Sehingga kita disebut sanak atau anak-anak Abraham. Nah, Rasul Paulus menggambarkan tipologi sebagai alegori ya. Alegori tadi itu another meaning, tipologinya pakai Sarah, Hagar, ya, Ishak itu Abraham. Jadi mengambil istilah dari sekolah-sekolah pada zaman itu, ya, tetapi tidak mengurangi atau menyangkal sejarah secara literal. Dia menghubungkan Hagar dengan perjanjian Sinai. Ini adalah perjanjian Taurat. Terus memberikan kita penafsiran akan istri-istri lainnya. Ya, kalau kita baca ayat 23 ya. Ya, Abraham di sini atau 28 ini tentang Ishak ya. Abraham kan nggak hanya punya istri 2 ya, tapi ada juga istri-istri lainnya. Ya. Kita mungkin menafsirkan Hagar secara etimologi, kita mungkin menafsirkan 4 makna untuk Yerusalem. Misalnya dengan pemikiran bahwa gereja adalah Yerusalem surgawi di bumi, Yerusalem yang sejati yang ditinggalkan oleh orang-orang berdosa, sekarang memiliki anak-anak di semua bangsa, sehingga melebihi jumlah mempelai wanita hukum Taurat atau sinagog. Orang Kristen memperolehnya melalui baptisan yang setia, janji yang diberikan Paulus kepada orang-orang Galatia, bahkan di tengah penganiayaan orang Yahudi.
Nah, yang akan dibalas seperti penganiayaan Ismail terhadap Ishak. Mengutip pembuangan Hagar oleh Sarah, Paulus mendesak kita untuk mengklaim kebebasan kita. Kita berbagi ini dengan para patriark Yahudi, tetapi tidak dengan mereka yang memperbudak diri mereka sendiri kepada hukum. Ya, jadi di sini satu gambaran ada garis keturunan dari Hagar, itulah gereja Yerusalem yang duniawi, tapi ada garis keturunan dari Sarah dan Ishak, itulah gereja atau Yerusalem yang rohani, bukan menurut daging. Ya. Nah, jadi ada 4 makna Yerusalem. Ada Yerusalem surgawi di bumi, Yerusalem sejati yang ditinggalkan orang-orang berdosa, kemudian Yerusalem yang dipenuhi oleh wanita dengan hukum Taurat dan sinagoga, ya. Kemudian ada Yerusalem untuk orang-orang non-Yahudi. Ya, jadi satu ada Yerusalem untuk orang Yahudi, Yerusalem untuk orang-orang Israel, Yerusalem untuk semua bangsa, dan pada akhirnya Yerusalem yang sejati atau Yerusalem yang bersifat eskatologis nanti. Ya, kalau Petrus bilang langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Ya, jadi ada Yerusalem khusus untuk hukum Taurat, Yerusalem untuk orang Yahudi yang percaya, untuk semua bangsa, dan Yerusalem yang akan datang. Nah, di sini yang menariknya narasi tipologi ya, atau alegoris antara Hagar dan Sarah. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Ini satu kutipan dari Chrysostom ya. Ini bagus. Kalau Ishak, kalau tadi kita baca ayat yang ke-28, dan 29, coba baca sekali lagi. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Iya. Jadi dia yang dilahirkan seperti daging, menganiaya yang dilahirkan menurut roh. Ya. Nah, kalau kita cerita Hagar dan Sarah, bagaimana Hagar itu pada akhirnya apa? Mengintimasi Sarah. Ya. Tapi kitab suci mengatakan, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Akhirnya Hagar diusir ya, beserta Ismail, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anak perempuan merdeka itu, yaitu Ishak di sini. Nah, tapi kalau kita baca ayat 27, nah ini Chrysostom menafsirkannya begini ya. Ishak ini adalah gambaran dari yang awalnya tubuh yang mati, rahim yang mati, kemudian lahir oleh roh. Jadi dia tidak lahir menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, sehingga dari sini ini kan satu gambaran, kita bisa menjadi ahli waris dari Abraham, bukan menurut daging, tetapi menurut roh. Ya, sehingga kita tidak dilahirkan menurut daging dari Abraham, tetapi kita dilahirkan secara rohani dari Abraham. Ya. Nah, kalian bisa ambil ini
Siapa yang mau? Misalnya di sini bisa pelajari ayat yang ke ini 21 sampai 31 nih. Siapa yang mau? Winda ya. Nah, 21 sampai 31 tentang Hagar dan Sarah. Nah, ayat 21 31 mungkin bisa kita buat dari ya soalnya ini memang satu bagian ya. Hagar dan Sarah ini. Ini bisa mengkomparasi antara anak-anak hamba dengan anak-anak yang merdeka. Itu boleh ya. Itu bisa satu topik. Atau ya, ini anak-anak perhambaan, ciri-ciri apa ciri dari anak perhambaan dan anak-anak dari perempuan merdeka. Ya, ada anak-anak hamba dan anak-anak merdeka. Kalau anak-anak hamba perhambaan itu apa? Anak-anak hamba perempuan itu apa? Dilahirkan secara daging. Nah, lalu yang kedua, apa? Bukan ahli waris. Atau dia tidak menerima janji Abraham. Ya kan? Sedangkan anak dari perempuan merdeka apa? Dilahirkan karena janji. Lalu menerima ahli waris. Nah, itu dua ciri khas yang jelas membedakan ya. Kemudian kalau anak-anak dari perempuan hamba terikat kepada hukum Taurat. Nah, sedangkan anak-anak dari perempuan yang merdeka terbebas dari Taurat. Ya. Maka disebut di situ Gunung Sinai di tanah Arab. Tapi anak-anak hamba itu menganiaya. Sedangkan anak perempuan merdeka dianiaya. Ya, itu gambaran di ayat 28 sampai 30 itu. Kalau kepanjangan mungkin bisa ambil dari ayat 21 sampai 27 ya.
Tapi ceritanya belum habis ini tentang Isa. Ada? Apa? Iya. Atau ada topik apa di situ? Yang tadi Galatia 4 ada di sini tentang mulai dari 8 itu ya kan? 8 sampai 11 siapa? Herni. Oke. Tentang apa itu? 8 sampai 11. Ini ya, bahaya memperhambakan diri kepada roh-roh dunia. Ya. Oke, ayat 12 sampai 20. Atau ayat 15 saja nih. 15 sampai 20. Zeli, oke. Terus siapa yang belum? Hagar dan Sarah. Oke. Hagar dan Sarah. Iya. Tapi agak panjang itu. Oke. Enggak, kalau mau difokuskan, ya ayat berapa? 23. Oke. Oke, nah sekarang pasal 5. Pasal 5 ini saya belum terjemahkan ya. Tapi ada di bahan ini, overview-nya ya. Coba kita lihat pasal 5 ayat 1. Ini ya. Pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ini satu nasihat tetap setia. Oke. Ayat 1 sampai 12. Coba bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata
kepadamu. Jikalau kamu menyuapkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyenangkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajarkan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamilkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu menyingkirkan saja dirinya. Iya. Menyingkirkan saja dirinya. Oke. Nah, ini bagi mereka yang menghasut kamu, ya sampai di situ ya. Nah, kalau ayat 1 sampai yang ke-6, kalau kita baca pasal 1 ayat pasal 5 ayat 1 sampai ke-6, ini Paulus cerita tentang kita memperoleh kemerdekaan ya, atau kebebasan dari roh. Artinya kita bukan lagi di bawah hukum Taurat atau perhambaan. Nah, apa artinya hidup di dalam kemerdekaan? Nah, ini beberapa ayat ya. Yang pertama, kita tidak lagi di bawah perhambaan. Oke. Yang kedua, kalau di ayat kedua itu tidak lagi menyunatkan diri. Berarti kita tidak lagi ada di bawah aturan-aturan hukum Taurat. Ya, yang ketiga, ya ayat 2 dan ketiga itu ya. Jadi kita tidak lagi wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Dan yang ketiga, di ayat yang keempat itu. Ya, kita hidup di dalam anugerah. Bukan lagi di bawah aturan-aturan Taurat. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-5, sebab oleh roh karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Jadi ini hidup dalam kemerdekaan itu berarti hidup terus melepaskan diri dari kedagingan. Ya. Nah, itu beberapa poin bisa dibahas tentang arti hidup dalam kemerdekaan. Ayat 1 sampai 6. Kemudian ayat 7 sampai 12. Ayat 7 sampai 12 ini bahas tentang ada satu perkataan yang menarik ya. Nah, di ayat 6 itu tadi sebelum ke ayat 7 ya. Di situ dikatakan iman yang bekerja oleh kasih. Oke? Hanya iman yang bekerja oleh kasih.
Nah, ini salah satu tadi yang saya katakan, ciri orang yang sudah merdeka terus mengerjakan imannya. Ya, mengerjakan imannya. Tapi bukan lagi untuk memenuhi menaati hukum Taurat, tapi mencapai kasih. Jadi kasih itu seperti menyempurnakan atau menggenapkan pekerjaan kita. Ya, coba kita lihat dalam Kolose pasal yang ketiga ya. Nanti kalian bisa kutip ini. Kolose pasal 3 ayat yang ke 12 sampai 14. Coba bacakan. Karena itu, sebagai orang yang Allah yang diberikan dari dirinya, gunakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu suatu saling lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila orang menang kita terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyatukan. Nah, kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi iman itu disempurnakan oleh kasih. Bukan lagi oleh tuntutan hukum Taurat. Oke. Kalau ayat 7 sampai 12 itu tentang the liberty ya, kemerdekaan dari seorang Rasul Paulus. Dikatakan di situ dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini, tetapi orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya. Ya. Siapapun juga dia. Jadi Paulus di sini berbicara dalam penuh kebebasan. Ya. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Oke. Ayat 7 sampai 12 ini bisa jadi satu bagian bagaimana kemerdekaan seorang Rasul Paulus untuk melawan musuh-musuhnya ya. Dalam hal ini masalah sunat. Ya, maka sampai dia mengatakan, siapa yang menghasut kamu, biarlah dia mengebirikan dirinya saja. Ya. Tapi siapa yang mau ayat 1 sampai 6 ini? Yang belum siapa? Mira. Oke. Oke, sekarang kita baca ayat 13 ya. Ayat 13 ayat 13 sampai 15. Coba baca. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Oke, di sini
Ini berbicara tentang ya, freedom in the spirit, kebebasan di dalam roh. Ya. Nah, memang harus bahas sampai ayat ini nih. Iya, masuk sampai ayat ke-25. Ya. Oke, ayat 13 sampai 15 ini pengantar untuk masuk ke ini. Hidup menurut roh atau kebebasan di dalam roh. Ya. Sehingga di sini Paulus menuntun mereka, kita sudah merdeka dari hukum Taurat, ya. Tapi bukan berarti ini kesempatan untuk hidup di dalam dosa, ya. Tapi mengerjakan iman oleh kasih tadi, ya. Maka Paulus mengatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, bukan saling menggigit ataupun saling menelan atau saling membinasakan. Tapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sehingga di sini kebebasan dari hukum Taurat memiliki satu tanggung jawab untuk hidup di dalam kasih. Nah, bagaimana kita bisa benar-benar terbebas dari tadi ya, benar-benar kita mempergunakan kemerdekaan kita supaya tidak hidup dalam dosa, maka Paulus mengajarkan tentang hidup menurut roh di sini. Nah, ini dari ayat 16 sampai 21. Atau 25. 16 sampai 25. Nah, ini hidup atau ini peperangan antara daging dan roh. Atau keinginan daging dan keinginan roh. Rohnya di sini huruf besar ya. Nah, ini ada ayat yang sering kita baca. Ada keinginan daging dan keinginan roh. Siapa yang mau ini? Yasni sama Winda. Oke. Ayat berapa ini? 16 ya. 16 sampai 26 itu. Iya. 13, 15 bisa, tapi iya itu pengantar ke ini. Jadi bagaimana mempergunakan kemerdekaan yang sudah diberikan itu supaya tidak hidup dalam dosa, Paulus menjelaskannya, kita harus hidup oleh roh gitu. Nah, hidup oleh roh itu seperti apa? Nah, dia jelaskan ya. Dijelaskan dari ayat 16 sampai 26. Oke, pasal 6. Pasal 6 ini nasihat-nasihat praktisnya ayat 1 sampai yang kelima, coba baca. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri.
Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermodal melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat 5. Oke. Ini namanya spiritual admonition, ya. Jadi di sini Paulus menasihati hal-hal yang mesti segera dikerjakan, yang lebih praktis dalam kehidupan. Nah, di sini dikatakan bertolong-tolonglah menanggung beban di antara sesamamu, ya, bukan saling menggigit atau menelan gitu. Nah, setelah dia berbicara tentang ini ya, hukum kasih tadi di Galatia 5 ayat 14. Nah, di sini pasal 6 ini contohnya. Ya. Misalnya memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut. Oke, yang kedua, bertolong-tolong menanggung beban. Ya. Nah, ini ayat 1 sampai 5 siapa yang mau? Hah? Siapa? Oke, Dian. Ada lagi yang belum dapat? Hah? Sudah semua? Oke, ini si Sarah masuk nggak ini ya? Sarah udah enggak. Murid bandel ya. Mahasiswanya bandel ya. Oke, kalau gitu kita selesai. Tinggal kalian kerjakan sampai tanggal berapa? Juli ya. 1 bulan lebih kok. Lama. Hah? Lama ya? Hah? Terlalu lama ya. Ya udah, minggu depan ya.